Wah. Kan ditanya. Sama dengan gini ya. Sama dengan gini. Orang nggak pernah ngajar. Orang nggak punya kompetensi sebagai seorang dosen. Orang dari partai politik dan sebagainya. Kenapa sih dia pengen punya gelar profesor? Kan aneh. Fungsinya buat ngajar? Ngajar tidak. Tidak punya kompetensi, tidak punya buku karangan, tidak punya jurnal internasional, tidak punya jurnal nasional. Tahu-tahu jadi profesor. Fungsinya apa? Nah, fungsinya apa? Biar panjang di KTP, Bang. Kan kacau itu. Itulah salah kaprah. Kecuali punya tujuan akademis. Kalau mau ya, kenapa kita ingin jadi ke profesor? Itu bukan karena kita, karena kampus membutuhkan syarat. Syaratnya itu misalkan kamu mau S3, mau mendirikan fakultas S3, syaratnya harus sekian profesor, guru besar. Kemudian ini kamu mau akreditasi, ya harus doktor. Enggak, harus profesornya nambah harus sekian. Kamu akreditasi sampai kalau akreditasi unggul, kamu harus punya sekian guru besar ini, terus ini enggak. Itu semuanya syarat. Itu untuk kepentingan kampus. Berarti kalau untuk akreditasi tertinggi, profesor minimal 5. Ya misalkan itu ada 3 kalau ada 3 doktor itu. Doktornya sekian. Ya gitu, itu akreditasi. Selain itu syarat mengajar. Kalau ngajar S1 harus doktor. Nah, S1 harus lulusan S2 setingkat di atasnya. S2 harus doktor, S3 harus profesor atau doktor yang dipersamakan, akselerasi. Ya, di atasnya lah. Akselerasi yang disamakan. Misalkan dulu saya waktu ngajar di Undip dikasih golongan di situ. Lektor kepala 4C yang dipersamakan. Itu misalkan seperti itu. Itu sudah bisa nguji doktor, bisa karena harus dipersamakan dulu, kalau belum bisa. Nah di Indonesia ini salah kaprah, bro. Berarti intinya anggota harus menentukan sikap. Ya sepanjang anggotanya paham. Permasalahannya kan culture kita, kultur kita, budaya kita itu yang salah, yang menyimpang dari kondisi ini. Karena dibangun suatu budaya. Nah dibangun suatu budaya ini karena tunggal. Karena undang-undang jabatan sepanjang organisasi ini bersifat tunggal, pasti terjadi monopoli. Semua monopoli itu nggak baik. Nah, dan itu pernah terjadi di Indonesia di dalam perusahaan-perusahaan dan sebagainya monopoli. Nah, itu nggak bagus. Dengan kondisi saat ini, bisa nggak kode etik kemudian ADART ditegakkan? Dengan kondisi saat ini ya? Orang kondisi baik-baik saja nggak bisa tegak, apalagi kondisi sekarang. Sekarang gini, bro. Iya benar. Sorry ya. Bener-bener. Ini aku nggak ngerti loh cara berpikirnya universitas-universitas ini. Baik negeri maupun swasta yang ada MKN-nya ya. Kalau saya itu universitas negeri atau swasta yang ada MKN-nya, saya akan lebih diuntungkan kalau multibar. Karena alumni itu tidak akan dijadikan objek. Sekarang ini alumni universitas yang ada MK-nya setelah lulus dijadikan objek. Sebenarnya itu sudah menjurus kayak pemerasan loh. Cuman kan kita belum bisa menafsirkan ke arah situ. Masih dugaan-dugaannya kayak dugaan. Asas praduga tak bersalah. Asas praduga. Enggak, maksudnya ada dugaan-dugaan sebenarnya ini ada bad riding, akal muslihat yang dipaksakan. Jadi harusnya anak didik kita ini kan yang mempunyai kewenangan didik kan kampus. Ketika kampus selesai kan tidak boleh dong kemudian di luar kampus itu menentukan anak didik kita mampu atau tidak mampu. Bahkan pemerintah mendukung itu. Kalau sudah bukan ALB, is okay, itu urusan organisasi mendidiknya. Tapi kalau sepanjang dia masih calon, itu belum bisa kewenangannya di ALB harusnya. Makanya undang-undang itu yang harus kemudian digugat. Karena undang-undang itu memasukkan kata ALB itu loh. Iya, betul. Ada ALB masuk. Iya, masuk itu. Ada ALB. Nah, terus kalau seperti ini bagaimana nasib
kelangsungan Harus dirubah sistem. kelangsungan hidup dari organisasi ini. Harus dirubah sistem. Kalau saya harusnya Dan prodi MKN itu sadar. Oke. Tapi kan prodi MKN ini ada orang-orang punya kepentingan namanya KSP. Kalau dalam kajian teori bekerjanya hukum, Kemdikbud KSP, kekuatan sosial personal yang mempengaruhi, terutama ya swasta, cukup kental pengaruh-pengaruh itu. Kalau negeri itu lebih masa bodoh. Yang penting sudah lulus terserah lo. Ya, karena kan dibayar mahal. Mau Nggak tahu sih. Tapi yang jelas gini, negeri masa bodoh, MKN negeri masa bodoh, swastanya banyak dikendalikan oleh KSP, kekuatan sosial personal yang punya kepentingan-kepentingan. Karena kan sekarang ini notaris kan banyak nggak laku nih. Yang notaris banyak nggak laku kan? Nggak laku apa karena belum diangkat? Apa karena Nggak laku, maksudnya nggak laku itu gini. Dia itu apa namanya, ngobjek loh sebenarnya. Ngajar itu menjadi objek kayak gitu ya. Ngobjek dia. Oh, karena nggak ada kerjaan di notaris. Ya kan mestinya kan lo notaris itu ngajarnya itu kan dia tidak harus ini kan, tidak harus menjadi utama. Notaris yang utama. Ya notaris sama, Sambilannya ngajarnya itu harusnya sampingan. sampingan, ngajarnya itu kan harusnya panggilan hati nurani, bukan masalah dibayar atau tidak dibayar. Iya, Harusnya kan karena karena dibutuhkan dia. Kan sekarang terbalik. Orang rebutan ngajar kan, bahkan rebutan jam ngajar, jam ini. Bahkan ada yang ingin tahu-tahu jadi kaprodi, tahu-tahu jadi gitu. No comment. Banyak. Ya itu nggak dilarang memang. Emang. Tapi kan menjadi secara itu nggak dilarang. Kalau aku tetap mengatakan kaprodi nggak dilarang. Yang dilarang itu kalau rektor. Menjadi rektor nggak boleh. Bahkan dekan nggak dilarang. Oh gitu. Sekarang aturannya Bukan rangkap jabatan. Coba baca rangkap jabatan yang dimaksud apa? Rangkap jabatan pimpinan. Oh iya, pimpinan kampus, pimpinan. Ya. Kalau kaprodi bukan. Kaprodi bukan pimpinan dong. Iya. Pimpinannya kan rektor. Hanya koordinator. Kalau direktur program. ya direktur utama. Ya, karena dia buat sebatas koordinator Komisaris program tidak. aja kan, hanya ngatur program. Iya, kaprodi itu kan koordinator, kepala koordinator, kepala. Mikirin program studi ini materinya kuliahnya apa aja, terus bagaimana. Ya dia bukan pimpinan, bukan mengambil kebijakan Keputusan. di situ. Enggak, semua keputusan kan harus berdasarkan dia kan berdasarkan rektor. Nah, pertanyaan terakhir Kang Bro. Dari bincang-bincang kita ini dengan kondisi Kang Bro kan bilang nggak ada yang dualisme karena undang-undangnya bicaranya Oh satu. iya, kalau saya nggak ada. Ya. Saya legal dan non legal. non-legal. Ya, tapi kan Secara akademis loh ya. ya secara akademis itu, tapi kan di lapangan kan lebih dikenal ada yang dualisme. Ya kita nggak kepengurusan. mengikuti lapangan. Kalau mengikuti lapangan rusaklah hukum ini. Hukum ini yang ngikuti aturan. Oke, siap. Sekarang pasal 282 itu ada nggak? Nggak ada. Ya, Satu-satunya iya, wadah. satu-satunya wadah. Iya. Sekarang pertanyaannya kan yang terukur sekarang kan satu-satunya wadah itu kan yang sesuai ada anggaran dasar rumah tangga Ya, yang iya kamu sih, katakan pasal 2, pasal 3. statuta. Iya, betul. Bukan berdasarkan kalau soal pendaftaran itu kan administratif. Iya sih. Ya nggak bisa dong. Karena Iya, ketua kayak tadi jual beli itu ketika ditandatangani aktenya di hadapan para pihak termasuk itu sah. Sah. Tapi namanya belum dibalik. Walaupun belum dibalik nama, Nggak apa-apa. bahkan pakai kuasa jual pun sah, walaupun belum dibalik nama. Nggak, betul. Jadi pertanyaan terakhir karena sudah maghrib tadi udah azan. Kelangsungan organisasi yang efektif, efisien dan berintegritas ke depan dengan kondisi yang saat ini dari kacamata Kang Bro harus bagaimana? Seperti apa? Untuk mempertahankan Harus perubahan sistem. Kalau dia keras kepala, Oke. ya harus perubahan sistem. Seperti apa? Karena begini, semua ada ruang dan waktu. Oke. Semua ada ruang waktu. Nggak mungkin kan, misalkan kubu Kongres, apakah dia mau jadi notaris selamanya? Paling ada sebentar lagi mereka jadi 65. Berda.